Jadi waktu itu paling diinginkan semua orang. Tetapi semua orang yang telah memperoleh waktu memperlakukan waktu dengan buruk. Pernah nggak ada orang menyesal kehilangan waktu karena tadi saya membicarakan orang? Pernah? Pernah nggak ada orang menyesal saya kehilangan waktu karena tadi saya melamun? Memikirkan yang enggak. Pernah? Hampir tidak ada. Padahal kita sudah memperlakukan waktu dengan buruk. Jadi jangan heran kalau kita pun diperlakukan buruk oleh waktu. Itu hukum timbal balik. Jadi mengerti sekarang kenapa Allah bersumpah demi waktu. Mengerti sekarang. Oke. Jadi cara kita menghabiskan waktu itu yang akan menentukan siapa kita. Kalau ditanya, siapa Anda? Lihat dari cara Anda menghabiskan waktu. Siapa Anda? Lihat dari cara Anda menghabiskan waktu. Malam digunakan buat apa? Tidur? Orang lain sudah bangun, Anda masih tidur. Orang lain masih bangun, Anda sudah tidur. Itulah Anda. Saya sering membuat ilustrasi. Waktu kita ini semua sama apa tidak? Sama kan? Berapa? 24 jam. Kenapa nasib kita beda? Yang membedakan waktu atau cara kita menggunakan waktu. Itulah siapa kita. Cara kita menghabiskan waktu itu menentukan siapa kita. Nih saya kasih ilustrasi. Coba tidur berapa jam? 8 jam? Oke. Kalau tidur 8 jam itu sudah sepertiga dari 24 jam. Jadi sehari kita sudah habis sepertiga waktu kita buat tidur. Nah kalau umur kita 60 tahun berarti tidur kita sudah sepertiga dari 60 tahun, 20 tahun. Berapa usia Bu? 60 tahun Pak. Berapa jam sehari tidur Bu? 8 jam. Gak boleh ngaku umurnya 60 tahun karena tidurnya udah 20 tahun. Bayangkan. Hasil riset Google. Penduduk yang menggunakan jam untuk HP-nya paling lama di dunia, nomor 1 adalah Indonesia. Mengejutkan? Sangat mengejutkan. Rata-rata orang Indonesia, rata-rata ini, menghabiskan waktu untuk HP-nya 6,1 jam sehari. Bayangkan. 6 jam itu seperberapa dari 24 jam? 6 jam. Seperempat bukan? Seperempat bukan? Hitung-hitung. 6 jam itu seperempat dari 24 jam. Jadi kalau umur kita 60 tahun dan hidup di zaman milenial dan kita menggunakan HP rata-rata 6 jam sehari, berarti waktu untuk melayani HP ini adalah seperempat dari 60 tahun. Kalau usia kita 60 tahun. Berapa? 15 tahun habis buat melayani HP. Apa yang dibaca? Apa yang didengar? Masih kalau yang didengar ceramah saya. Iklan ini iklan. Sekali-kali kan marketing harus jalan. Ya toh? Mesti yang didengar ceramah saya. Ya toh? Ya sedikit-sedikit lah. Walaupun keras kepalanya,
Tapi kalau lama-kelamaan kan sering dengar, masa nggak berubah? Paham sampai sini? Itu baru buat tidur loh. Belum yang lain-lain. Wah, pantas kalau Allah mengatakan semua manusia rugi. Kecuali orang yang beriman. Beriman loh, bukan ngaku beriman. Beramal soleh, amal solehnya ngikutin Quran. Karena kan sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya, ada sekelompok manusia sudah menjalankan amal soleh malah masuk ke dalam neraka. Minta dikeluarkan dari neraka karena dia ingin mengerjakan amal soleh yang berbeda dengan yang dimaksud. Itu sudah kita jelaskan di kajian sebelumnya. Oke, lanjut. Waktu gratis enggak? Gratis enggak waktu? Gratis. Tetapi ada enggak orang yang bisa membeli waktu? Jadi walaupun gratis tapi waktu itu tak ternilai. Kayaknya kalau sama Allah waktu ini tidak digratiskan, kayaknya bagus deh. Betul nggak? Digratiskan oleh Allah waktu ini. Saking gratisnya ini waktu, banyak orang yang tidak memperlakukan waktu tanpa nilai. Saya heran ya, ada orang yang bisa gitu diam di rumah. Saya dari kecil tuh nggak bisa. Makanya orang tua saya itu ya di rumah gak ada yang namanya lemari yang apa itu beli, gak ada duitnya maksudnya. Semua itu bikin. Pokoknya di rumah saya yang bukan bikin ya, yang tidak bisa bikin itu cuman gelas yang terbuat dari kaca belum bisa. Pokoknya gelas dari aluminium, gelas dari seng bisa semuanya. Saya tuh bisa bikin gitu-gitu. Jadi kalau nebang pohon itu sampai jadi kursi itu, mulai dari nebangnya, gergajinya, sampai nyerutnya, sampai dipernisnya, sampai nganyam pakai rotan itu bisa tuh diajarkan. Dan saya waktu kecil kalau diajak jalan-jalan sama orang tua saya ke sini nih ke Bandung, ke Cikapundung. Wah, itu sudah bahagia. Beli apa? Beli rongsokan kabel. Jadi bekas TV, bekas lemari es, itu kabel-kabel yang konsleting, itu dibeli sama bapak saya. Karena tidak bisa beli kabel baru. Nyampe di rumah, itu kabel tuh dibuka, kemudian kayak bikin gelasan buat layang-layang. Diamplas dulu, baru dipernis lagi. Lalu dibikin trafo, dibikin apa. Kelas 4 SD saya sudah bisa bikin trafo itu buat struman aki itu. Jadi saya tuh gak bisa, diam gitu gak bisa. Gak bisa. Kalau di rumah pun tanya sama istri saya. Di rumah pun ya udah gosok WC apa aja. Ya saya lakukan. Nyiramin tanaman. Ambil tisu basah satu-satu diusapin tuh daun tanaman tuh yang berdebu. Mereka juga ingin tampil necis kan? Betul gak? Coba tanaman sering diusapin ya. Dibersihkan daunnya. Itu kinclong. Dan ketika kita merawatnya, dia juga menampilkan penampilan yang luar biasa. Gratis enggak waktu? Gratis. Nah inilah masalahnya. Karena gratis lalu banyak orang yang tidak menghargai. Makanya Nabi Muhammad bilang, ya, ilmu itu, terutama ilmu-ilmu yang khusus, itu ada maharnya. Karena kalau ilmu itu diberikan dengan cara gratis, orang tidak menghargai. Makanya gratis itu belum tentu bagus. Saya pernah bikin sekolah gratis dulu, alhamdulillah bubar.
Saking gratisnya orang tua itu tidak menghargai sama sekali. Bahkan bangunan yang meruntuh pun tidak ada yang peduli. Oh, ternyata saya salah bikin sekolah gratis. Rupanya sekolah itu harus berbayar. Kalau berbayar itu kan ada tanggung jawab. Ini yang suka gratis-gratis ya. Itu mental miskin. Ngasih tahu aja saya ya. Nanti kalau bareng sama saya duluan bayar. Biar saya gratis. Saya kemana-mana kalau makan bersama saya suka naruh ATM duluan. Karena saya tidak mau ya orang lain yang bayar. Saya pengen yang bayar saya. Karena ternyata ingin dibayarin itu sudah mental miskin. Ini pengumuman aja untuk yang suka gratis-gratis ya. Ternyata waktu saking gratisnya orang tidak menghargai, betul? Hadirin, kita tidak bisa memiliki waktu, tetapi kita bisa menggunakannya. Ternyata waktu itu tidak bisa dimiliki, tapi waktu itu bisa digunakan. Kita tidak bisa menyimpan waktu, namun kita bisa menghabiskannya. Tapi terserah kita itu waktu mau dihabiskan untuk apa, itu masalah. Sekali kehilangan waktu, kita tidak akan pernah bisa mengembalikannya. Banyak gak yang sekarang menyesal, sudah tua, kenapa saya tidak belajar dari dulu? Pernah? Pernah? Ada di sini? Ada. Orang tua mampu dulu. Membiayai sekolah juga bisa. Tapi saat itu mengambil pilihan untuk santai-santai, gak mau belajar. Setelah tua baru, setelah menerima akibatnya baru menyadari, kenapa ya saya dulu tidak sekolah, kenapa saya dulu tidak belajar. Saya tuh bangga punya bapak, orang tua terutama ayah saya. Kita itu sampai yang paling minimal kehidupan itu dipersiapkan. Sampai mempola baju aja, mempola baju celana gitu. Itu sampai diajarkan waktu kecil. Kayaknya bapak saya berpikir, pokoknya sial-sial kamu hidup nanti jadi tukang jahit aja udah bagus. Sampai ngawinin ikan aja kita diajarkan itu. Cara ngawinin ikan tambakang begini, ikan nila begini, ikan mas begini, ikan nilem begini, kalau tawes begini. Itu saya diajarkan itu, detil itu. Ternyata cara mengawinkan ikan saja gak sama itu. Gak sama. Kalau salah-salah syaratnya ikan gak kawin. Kalau ikan, ada ikan namanya, kalau di Garut tuh namanya ikan tambakang. Tembakang itu gak bisa kawin di pinggir itu. Kawinnya harus di tengah. Di tengah itu kawinnya tuh, tengah. Gimana caranya coba supaya dia bisa kawin? Itu ada ilmunya. Jadi bapak saya mikir, pokoknya sial-sialnya nasib saya nanti jadi tukang ngawinin ikan aja katanya. Udah bagus. Kan banyak yang perlu anak ikan toh? Iya. Jadi, aduh luar biasa itu. Jadi kalau kita itu tidur kelamaan itu dari kecil sudah ada aturannya itu tidur itu. Sampai sekarang ya saya tidak bisa tidur lama. Pokoknya kalau jam 11 tidur ya paling lambat jam 2 itu sudah bangun. Dan banyak melakukan hal. Itu apa saja bisa dilakukan. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang diciptakan. Jadi waktu itu diciptakan. Orang yang sering mengatakan saya tidak punya waktu, sebetulnya dia sedang mengatakan dia tidak mau. Ada nggak yang sok sibuk? Waduh, saya nggak punya waktu. Sebetulnya intinya itu dia tuh tidak mau sebetulnya. Coba ngajak ngaji yuk, belajar tentang kesadaran supaya hidup kita lebih berkualitas. Jangan marah-marah terus, jangan menolak perbedaan.
supaya bisa menerima dan menghargai perbedaan. Pasti orang-orang yang tidak mau mengatakan, saya sibuk, gak punya waktu. Nih saya kasih tahu aja ilmunya. Kalau orang mengatakan saya sibuk, dia tuh gak mau. Karena waktu itu diciptakan oleh kita. Kalau kita mau, waktunya pasti ada. Makanya saya dulu pernah berulang kali menafakuri Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Jadi Allah berfirman seperti ini. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj wa huwas samiul alim. Catat ini Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Karena dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Bagi saya ayat itu sangat terlalu jelas. Jadi barang siapa yang berharap, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi ternyata untuk berjumpa dengan dia cuma berharap atau tidak. Kita mau gak menciptakan waktunya? Kalau kita tidak mau menciptakan waktunya, waktu tidak akan pernah ada. Tapi kalau kita mau menciptakan waktunya dengan berharap, waktunya akan ada dan disediakan, diadakan oleh Allah. Kenapa? Wa huwa samiul alim. Karena dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Jadi ternyata syaratnya cuma satu, berharap, yarju, roja, berharap aja. Gak banyak syaratnya itu. Kalau ada orang yang mengatakan syaratnya harus ini, harus itu, gak tahu itu, gak tahu Quran itu. Jadi sering gak Bapak Ibu mengatakan, wah saya tidak punya waktu, sering? Sering? Coba sekarang jujur, betul gak? Sebenarnya Bapak Ibu tuh gak mau. Betul gak? Jujur ya, gak bisa bohong, di sini gak bisa bohong. Sebetulnya kita sedang mengatakan bahwa saya tidak mau. Cuman dibungkus dengan kain kehormatan. Seakan-akan kita ini sibuk gitulah. Gitu. Aduh, sebetulnya tidak ada orang yang tidak punya waktu. Semua kita punya waktu yang sama 24 jam. Cuman mau atau tidak. Ada yang bilang sama saya akan bikin audio surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, audio. Jadi per ayat saya bahas per ayat. Akhirnya Al-Baqarah selesai, Al-Maidah selesai, Ali Imran selesai. Ada yang tanya sama saya, kok bisa? Padahal saya membuat rekaman itu cuma seminggu sekali dengan tim itu. Seminggu sekali. Tapi seperti pohon. Walaupun lambat, tapi terus tumbuh, suatu saat menghasilkan sesuatu. Ternyata di semesta ini tidak usah tergesa-gesa. Asal terus menerus tumbuh, berproses, semua itu selesai. Lalu ada orang yang bertanya heran, kok saya kapan waktunya? Sampai nanya, saya kan ngajar. Terus ngajar bagaimana? Saya tetap ngajar. Terus gimana dengan keluarga? Oh, saya pikniknya banyak. Urusan piknik itu nomor 1. Karena saya punya ilmunya. Menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai bukanlah suatu kesia-siaan. Karena itu akan mengakar di memori mereka. Jangan dikira loh, piknik itu penting. Makanya syaratnya saya bilang yuk kita berangkat. Ya. Makanya mohon maaf ya, 30 Juni sampai 7 Juli saya piknik ke Bali. Gak ada pengajian. Masa saya melayani kalian terus? Kapan saya melayani anak istri saya? Karena menghargai bersama dengan orang-orang yang kita cintai bukanlah suatu kesia-siaan. Karena saya pernah jadi wali kelas dulu. Saya pernah ngajar di sebuah SMA di Bandung, SMA top lah di Bandung.
Dan di kelas saya itu yang tidak naik banyak. Setelah saya panggil orang tuanya, semua itu orang tua yang sibuk sampai tidak punya waktu untuk bicara dengan anak-anaknya. Boro-boro nanya PR-nya. Anaknya nilainya berapapun orang tuanya nggak tahu. Sampai saya tanya, Bapak tahu nggak anak ini ya belajarnya kapan, tidurnya jam berapa? Nggak ada yang tahu. Semua orang-orang hebat menurut orang lain. Menurut saya tidak hebat. Kalau orang rumah tangganya berantakan, gak hebat. Karena hebat itu dimulai dari rumah. Rumah. Makanya ibu rumah tangga itu bagi saya itu adalah paling keren. Saya 11 bersaudara. 11 bersaudara. Bayangkan ibu saya tuh melahirkan 2 tahun sekali. Dan ibu saya begitu telaten ngurusi anak 11. Dan saya tidak pernah melihat ibu saya marah. Jengkel apalagi. Ya. Saya habis main bola di sawah, kaki saya penuh lumpur. Papan yang sudah di pel sama ibu saya udah mengkilap itu. Karena rumah kami lantainya papan, karena di bawah kandang ayam. Begitu diinjak papan yang sudah mengkilap itu, ibu saya cuma mengatakan, duh bager, anak king, pinter. Saya sekarang kalau ingat itu, saya menangis. Ibu saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata umpatan, apalagi kutukan. Anak king, bager, pinter. Duh, saya pengen nangis. Senakal itu saya dibilang pinter, bager coba. Saya malu sama ibu, makanya aduh. Saya beruntung karena ibu saya meninggal di pangkuan saya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya itu jadi doa. Hadirin, waktu yang kita nikmati untuk menghabiskannya itu bukan waktu yang terbuang percuma. Saya kasih tahu ya. Waktu yang kita nikmati untuk menghabiskannya bukanlah waktu yang terbuang percuma. Saya kasih tahu ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan senang dan kita menghabiskan waktu karena kita menikmatinya, bukan killing time. Itu bukan terbuang percuma. Dan saya yakin semua orang yang melakukan sesuatu karena senang melakukannya sampai tidak sadar kalau dia menghabiskan banyak waktu, pasti berkembang. Makanya anak-anak kita jangan dipaksa belajar ini belajar itu yang mereka tidak suka. Tanya kesukaan mereka. Biar mereka menikmati menghabiskan waktu. Karena justru kesia-siaan itu manakala mereka menghabiskan waktu dan merasa saat melakukan itu sebagai beban. Saya yang namanya belajar itu menikmati. Saya kalau baca buku itu berlembar-lembar menikmati. Itu yang namanya kitab Ihya Ulumuddin, Risalatul Qusairiyah, Al-Luma, kitab-kitab yang tebal-tebal itu. Saya kok bisa gak nyampe berbulan-bulan itu saya baca. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senang nyanyi, habiskan waktu itu dan senang melakukannya. Itu bukan waktu yang terbuang percuma. Daripada Bapak Ibu melakukan sesuatu tapi beban. Maaf, ada orang yang melakukan sesuatu dalam tanda kutip mungkin saja ibadah, tapi beban, berat melakukannya, tidak senang melakukannya karena gak tahu ilmunya. Jangan dikira loh, nyanyi, joget, itu jiwa kita selaras dengan tubuh kita.
Ada orang banyak penyakit. Saya tanya, nyanyi bisa? Tetiasa. Joget, aduh komo etam. Musik seneng, aduh haram. Saya yakin itu. Penyakit yang ada dalam tubuhnya itu, karena apa? Karena tubuhnya ini depresi, stres. Sehingga hormon-hormon yang dihasilkan oleh tubuhnya itu hormon-hormon kortisol yang merugikan tubuhnya. Sehingga sistem kelistrikan dan kimia tubuhnya itu semuanya bermasalah. Wajahnya jadi serem. Padahal kalau ada musik itu sebetulnya si jiwanya itu meronta, ingin joget. Cuman karena malu. Ngasih malu. Hayang joget mah joget we. Itu kebebasan. Itu kebebasan loh. Dan ketika jiwa kita diberi kebebasan, kan tidak ada yang salah kok. Tidak ada yang dirugikan. Malah ketika kita mendengarkan irama musik kemudian kita itu ikut aja irama, bagus kan? Selesai itu tubuh kita jadi terasa ringan. Daripada ditahan terus daerah. Emang ada orang lain yang peduli sama kamu gitu? Takut dibilang jogetnya kurang bagus? Enggak. Yang joget mah, ya joget deh. Nah kita ini memenjarakan jiwa kita tuh sudah sedemikian parahnya. Sehingga kebebasannya dirampas. Dengar musik segitu kerasnya, cuman utek-utekan me curug. Di sini jiwanya sudah meronta ya, pengen kebebasan, utek-utekan. Saya kasih tahu ya. Waktu yang kita nikmati untuk menghabiskannya bukanlah waktu yang percuma. Saya mau nanya, seneng gak dengar saya ngomel di sini? Terasa waktu? Itu berarti bagus itu. Bukan percuma berarti dengerin saya ngomel. Aneh ya, banyak yang datang ke rumah saya. Ayah tolong saya omelin. Udah diomelin berjam-jam. Iya. Saya bilang saya capek ngomong terus. Udah kamu pulang. Ya yang denger kan gak capek, yang ngomel kan capek. Betul gak? Walaupun menikmatinya lama-kelamaan kan suara kita juga habis. Nah gak boleh melampaui batas. Betul gak? Jamnya istirahat, beri haknya. Tubuh ini masyarakat kita. Dan masyarakat kita ini terdiri dari beberapa sistem. Satu sistem itu anggap itu provinsi. Ada sistem saraf. Sistem otot, sistem tulang, sistem peredaran darah, sistem pencernaan. Waduh, coba ada berapa sistem di tubuh kita? Kalau saya tanya, coba punya tulang gak Bapak Ibu? Pernah ngitung gak tulang ada berapa? Ya Allah, makanya kalian gak peduli. Kita ini punya 206 buah tulang. Itu anggota masyarakat kita itu. Kita ini punya 100 triliun sel. Dan pemimpin kita itu dua. Bisa ego kita, pikiran gelap, bisa kesadaran kita. Lihat orang-orang yang tubuhnya dipimpin oleh kegelapan pikirannya, tubuhnya itu gampang merana dan menderita. Tapi orang yang tubuhnya ini dikendalikan sistem tubuhnya itu oleh kesadaran, intuisinya, hidup. Lihat itu, wajahnya sumringah, tulus, senyumnya indah, awet muda.